Halo semuanya, nama saya Dinances Karuning dan di sini saya bersama rekan saya. Teresia Griselda, Kami dari SMA Negeri 10 Yogyakarta. dan di sini kami akan menjelaskan tentang Perjuangan bangsa Indonesia menghadapi ancaman disintegrasi. Selamat menyaksikan. Berikut merupakan daftar isi dari presentasi kami. Yang pertama ada ancaman disintegrasi akibat perbedaan ideologi. Terdapat pemberontakan PKI di Madiun pada 1948, lalu ada pemberontakan DITII dan pemberontakan G30 SPKI. Lalu yang kedua ada ancaman disintegrasi akibat konflik kepentingan. Yang pertama ada pemberontakan APRA, yang kedua pemberontakan Andi Aziz, dan yang ketiga ada pemberontakan RMS. Lalu yang terakhir ada ancaman disintegrasi berkaitan dengan sistem pemerintahan. Terdapat pemberontakan PRRI, pemberontakan Permesta, dan pemberontakan negara federal dan BFO. Kita memasuki ancaman disintegrasi akibat perbedaan ideologi. Yang pertama, ada pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948. Dilatar belakangi oleh yang pertama, jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin. Jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin akibat ditandatanganinya Perjanjian Renville. Perjanjian ini disebut yang sangat merugikan negara Indonesia. Pasalnya, berdasarkan Perjanjian Renville, wilayah Indonesia yang diakui Belanda hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri saat itu bertindak sebagai wakil Indonesia dalam perundingan dan membutuhkan tanda tangannya. Karena hasil perundingan justru semakin merugikan Indonesia, kekuasaan politik Amir semakin melemah. Akibatnya, kabinet pimpinan Amir Syarifuddin jatuh dan kemudian digantikan oleh Kabinet Hatta. Setelah tidak lagi menjadi Perdana Menteri, Amir membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR, yang kemudian bekerja sama dengan organisasi berpaham kiri seperti Partai Komunis Indonesia, Barisan Tani Indonesia atau BTI, kemudian Pemuda Sosialis Indonesia atau Pesindo, dan lain sebagainya. Yang kedua, dikarenakan kedekatan Amir Syarifuddin dengan tokoh PKI. Kedekatan Amir Syarifuddin dengan tokoh PKI Musso mendorong terjadinya pemberontakan PKI di Madiun. Bersama, mereka bercita-cita menyebarkan ajaran komunisme di Indonesia. Dan yang ketiga, propaganda terhadap Perdana Menteri selanjutnya. Faktor pendorong lain pemberontakan PKI Madiun adalah adanya propaganda kekecewaan terhadap Perdana Menteri selanjutnya, yaitu Hatta. Kabinet Hatta membuat program kebijakan rekonstruksi dan rekonsiliasi atau RERA untuk mengembalikan 100.000 tentara menjadi rakyat biasa dengan alasan penghematan anggaran. Tujuan dari pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 adalah yang pertama, membentuk negara Republik Indonesia Soviet. Yang kedua, mengganti dasar negara Pancasila dengan komunisme. Dan yang terakhir, mengajak petani dan buruh untuk melakukan pemberontakan. Berikut merupakan upaya mengatasinya. Yang pertama, Soekarno memperlihatkan pengaruhnya dengan meminta rakyat untuk memilih Soekarno-Hatta atau Musso Amir. Dan yang kedua, Panglima Besar Sudirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk menjalankan operasi penumpasan pemberontakan PKI Madiun dibantu oleh para santri. Selanjutnya kita masuk ke pemberontakan DITII. Latar belakang DITII di Jawa Barat dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Latar belakang ini adalah penandatanganan Perjanjian Renville pada tahun 1948 yang mengharuskan pengikut RI mengosongkan wilayah Jawa Barat dan pindah ke Jawa Tengah. Menurut Kartosuwiryo, ini adalah pengkhianatan pemerintahan RI atas perjuangan rakyat Jawa Barat. Dia bersama kurang lebih 2.000 orang pengikut yang terdiri dari Laskar Hizbullah dan Sabilillah menolak berpindah dan memulai usaha mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII. Proklamasi NII dilaksanakan pada 7 Agustus 1949. Yang kedua, yaitu latar belakang pemberontakan DITII di Aceh. Pemberontakan ini dipimpin oleh Daud Berah yang merupakan seorang ulama berpengaruh di Aceh. Peristiwa ini dilatar belakangi ketidakpuasan rakyat Aceh atas keputusan pemerintah yang menjadikan Aceh satu kepresidenan di bawah Sumatera Utara. Ketidakpuasan ini menyangkut dengan otonomi daerah, pertentangan antar golongan, dan ketidaklancaran rehabilitasi serta modernisasi di Aceh. Pemberontakan pun ditandai dengan proklamasi Aceh sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia Kartosuwiryo pada 20 September 1953.
Berikut merupakan upaya mengatasi pemberontakan DITI di Jawa Barat. RI mulanya berusaha menyelesaikan gerakan ini dengan cara damai melalui komite yang dipimpin Ketua Masyumi Natsir. Sayangnya, komite itu tak berhasil merebut kembali Kartosuwiryo ke pelukan RI. Maka dari itu, pada tanggal 27 Agustus 1949, pemerintah RI memberlakukan penumpasan yang dinamakan Operasi Baratayuda. Upaya mengatasi pemberontakan DITI di Aceh, yaitu dengan pemerintah mengatasi pemberontakan secara damai, melalui memberikan pengertian kepada rakyat Aceh dan membujuk mereka supaya kembali kepada RI. Pertentangan ini pun luluh melalui musyawarah pada 26 Mei 1959 antara pemerintah pusat yang diwakili oleh Wakil Perdana Menteri Hardi SH, penguasa perang, Kepala Staf Kodam Iskandar Muda T. Hamzah sebagai Wakil Pemerintah Rakyat Aceh, dan pimpinan DITI yang diwakili Ayah Gani Usman. Musyawarah tersebut menciptakan keputusan seperti memberikan status daerah istimewa untuk Aceh, disertai hak-hak otonomi yang luas dalam sektor pendidikan, agama, dan peradatan. Hasilnya kemudian dituangkan melalui Keputusan Perdana Menteri RI Nomor 1 Misi 1959 tanggal 26 Mei 1959. Dilanjutkan dengan Keputusan Penguasa Perang tanggal 7 April 1962 Nomor KPTS Peperda 061-31962 tentang pelaksanaan ajaran Islam untuk pemeluknya di daerah istimewa Aceh. Sementara untuk menyelesaikan permasalahan dengan Daud Berah, dilaksanakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh pada 17-21 Desember 1962. Pangdam I Iskandar Muda Kolonel M. Jasin adalah orang yang menggagas musyawarah ini. Berdasarkan musyawarah tersebut, dihasilkan keputusan akan diberikannya amnesti untuk Daud Berah apabila ia bersedia menyerahkan diri dan kembali ke masyarakat Aceh. Dan yang terakhir, dari ancaman disintegrasi akibat perbedaan ideologi adalah pemberontakan G30 SPKI. Latar belakang dari pemberontakan G30 SPKI adalah keinginan PKI untuk merubah ideologi bangsa dan bentuk negara Indonesia. PKI melalui kekuatan politiknya merasa khawatir dengan kesehatan Presiden Soekarno yang memburuk dan menganggap usia Soekarno tidak akan lama lagi. Kesimpulan tersebut didapat usai pingsannya Soekarno pada saat pidato bulan Agustus 1965. Hal ini menyebabkan persaingan tajam antara PKI dan TNI yang berseberangan politik. Berikut adalah kronologi pemberontakan G30 SPKI. Pada tanggal 30 September 1965, PKI di bawah Letkol Untung melakukan penculikan terhadap para petinggi PKI yang dianggap sebagai Dewan Jenderal yang akan menggulingkan kekuasaan Soekarno. Penculikan ini dilanjutkan dengan pembunuhan para jenderal yang menolak mengakui akan melakukan pemberontakan. Jasad para jenderal TNI Angkatan Darat dimasukkan ke lubang sumur tua di kawasan Pondok Gede, Jakarta, atau biasa juga disebut Lubang Buaya. Tak hanya itu, pemberontakan G30 SPKI menyebar ke berbagai wilayah seperti Jawa dan Yogyakarta. Pada tanggal 1 Oktober 1965, Cakrabirawa di bawah pimpinan Mejen Soeharto dikerahkan guna menguasai RRI dan telekomunikasi guna menyebarkan kabar Presiden Soekarno dan A.H. Nasution dalam keadaan selamat. Pada tanggal 2 Oktober 1965, operasi berlanjut ke kawasan Halim Perdana Kusuma, tempat PKI mundur dari kawasan Monas. Atas petunjuk polisi Sukitman yang lolos dari pembunuhan PKI, pemerintah menemukan tempat jenazah para perwira TNI di lubang sumur tua atau lubang buaya di kawasan Pondok Gede, Jakarta. Pada tanggal 4 Oktober 1965, dilakukan pengangkatan jenazah para petinggi TNI dan keesokan harinya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta. Berikut merupakan upaya penumpasan peristiwa G30 SPKI. Pasca peristiwa G30 SPKI, dilakukan penangkapan terhadap pihak-pihak yang dianggap terlibat dan bertanggung jawab atas tragedi tersebut. Selanjutnya, atas desakan rakyat, PKI dibubarkan dan Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret 1966 atau yang sering disebut dengan Super Semar, yang memberikan mandat ke Soeharto untuk mengambil alih pemerintahan. Soeharto sebagai pemimpin tertinggi kemudian mengeluarkan larangan terhadap PKI dan ormas-ormas di bawahnya. Hingga kini, tanggal 30 September diperingati sebagai peringatan pemberontakan G30 SPKI. Selanjutnya yaitu kita masuk ke ancaman disintegrasi akibat konflik kepentingan. Yang pertama yaitu pemberontakan APRA.
Latar belakang dari pemberontakan APRA adalah mulai dibubarkannya negara bagian bentukan Belanda di Republik Indonesia Serikat atau RIS yang bergabung kembali ke Republik Indonesia. APRA tidak menyetujui adanya rencana pembubaran Republik Indonesia Serikat melalui hasil konferensi meja bundar di Den Haag tahun 1949. Seperti diketahui hasil dari KMB termasuk diantaranya memutuskan bahwa kerajaan Belanda akan menarik pasukan KL atau Koninklijke Leger dari Indonesia. Sementara tentara KNIL akan dibubarkan dan akan dimasukkan ke dalam kesatuan-kesatuan TNI. Dari hasil tersebut, akhirnya APRA dan Westerling mencoba melakukan kudeta pada Januari 1950. Selanjutnya yaitu kronologi pemberontakan APRA. APRA menargetkan kota Bandung karena situasi kota belum sepenuhnya dikuasai oleh pasukan Siliwangi. 23 Januari 1950 pagi, pasukan yang menamakan diri APRA bergerak dari Cimahi menuju pusat kota Bandung, utamanya ke markas divisi Siliwangi. Sepanjang jalan menuju markas divisi Siliwangi, pasukan APRA menembaki tentara Siliwangi yang terlihat tak bersenjata. Akhirnya, pertempuran tak seimbang 800 APRA melawan 100 tentara Siliwangi yang tersisa di markas terjadi. Pertempuran ini menewaskan Letkol Adolf Lembong. Akhirnya, APRA menguasai markas Siliwangi. Upaya penumpasan. Pemerintah RIS menekan pimpinan tentara Belanda melalui perundingan dan operasi militer. Hasil dari perundingan tersebut yaitu memutuskan untuk mendesak Westerling segera meninggalkan Bandung. Selanjutnya yaitu pemberontakan Andi Aziz. Latar belakang dari pemberontakan Andi Aziz adalah berawal dari tuntutan Andi Aziz agar hanya pasukan saja yang dijadikan sebagai pasukan APRIS di negara Indonesia Timur. Akan tetapi, keinginan ini ditolak oleh pemerintah Indonesia yang kemudian mengirimkan pasukan TNI ke Makassar. Andi Aziz dan pasukannya menolak masuknya pasukan APRIS dari TNI ke Makassar. Dalam suasana politik yang sedang cukup tegang saat itu, terdengar berita bahwa pada tanggal 5 April 1950, pemerintah Republik Indonesia Serikat atau RIS mengirimkan sekitar 900 pasukan APRIS dari TNI ke Makassar. Hal itu bertujuan untuk menjaga keamanan di sana. Kesatuan TNI APRIS ini dipimpin oleh Mayor Habibie diangkut dengan 2 buah kapal. Berita kedatangan mereka lantas membuat pasukan bekas KNIL atau KNIL merasa khawatir akan terdesak dengan kehadiran pasukan baru tersebut. Akhirnya mereka bergabung dan menamakan diri pasukan bebas di bawah pimpinan Kapten Andi Aziz. Kronologi dari pemberontakan ini yaitu pada pukul 5 pagi, tanggal 5 April 1950, Andi Aziz bersama pasukannya yang dibantu oleh anggota Koninklijke Leger atau pasukan Belanda, dan KNIL menyerang markas APRIS di Makassar. Berkat kekuatan yang lebih unggul, Andi Aziz bersama pasukannya berhasil menguasai kota Makassar. Beberapa prajurit APRIS atau TNI menjadi korban dan beberapa orang perwira termasuk Letkol Aji Mokoginta berhasil ditawan. Setelah itu, untuk mengatasi pemberontakan Andi Aziz ini, pada 7 April 1950, pemerintah mengirim pasukan ekspedisi ke Sulawesi dipimpin Kolonel A.K.W. Larang. Esok harinya, pada tanggal 8 April, pemerintah mengultimatum Andi Aziz agar dalam waktu 2x24 jam segera melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Mengetahui ultimatum tersebut, Andi Aziz berjanji akan datang ke Jakarta pada tanggal 13 April 1950. Upaya penumpasannya yaitu karena dekasan Soumokiel, pejabat negara Indonesia Timur, Andi Aziz mengingkari janjinya sehingga ia ditangkap sebagai pemberontak. Akhirnya, tanggal 15 April 1950, Andi Aziz menyerahkan diri kepada Letkol Mokoginta. Ia kemudian dibawa ke Jakarta untuk diadili dan dijatuhi hukuman penjara selama 14 tahun. Yang terakhir, yaitu pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Latar belakang dari pemberontakan ini adalah anggapan bahwa bergabungnya Maluku ke dalam NKRI akan memicu masalah. Manusama, salah seorang tokoh RMS, menyebar semangat anti pemerintah dengan menyebut bahwa orang Maluku tidak mau dijajah orang Jawa. Hal ini yang menjadi latar belakang pembentukan Republik Maluku Selatan dan munculnya pemberontakan. Wilayah yang memberontak antara lain Pulau Ambon, Seram, dan Buru. Dampak dari pemberontakan RMS yaitu dampak utamanya banyak korban yang jatuh dari kedua belah pihak pada masa perlawanan.
Selain itu, terjadi migrasi pengungsi ke Belanda karena dianggap mendukung berdirinya RMS. Hal ini juga menimbulkan ketidakstabilan kondisi keamanan dan politik antar kelompok di wilayah Maluku. Bahkan beberapa kejadian terorisme oleh anggota RMS juga terjadi di Belanda. Hubungan Indonesia dan Belanda juga turut terdampak akibat munculnya pemberontakan ini. Upaya penumpasan pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS ditempuh dengan berbagai cara. Secara persuasif, pemerintah mengutus Dr. C. Laimena untuk melakukan pendekatan dengan menyampaikan permintaan berdamai kepada RMS supaya tetap bergabung dengan NKRI. Tentunya Somukil dengan tegas menolak permintaan ini dan ingin tetap melepaskan diri dari NKRI. Akibatnya, ditempuh cara perlawanan dengan membentuk operasi militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E.K. Wilarang. Sebagai Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur, ia ditunjuk karena dianggap mengerti dan paham bagaimana kondisi di wilayah tersebut. Setelah perlawanan yang panjang, kota Ambon akhirnya dapat dikuasai pada awal November 1950. Keberhasilan ini diikuti dengan penangkapan Presiden pertama RMS, yaitu C.H. Manuhutu, dan Perdana Menteri RMS, yaitu Y. Rizal, beserta 9 menteri lainnya. Para tokoh RMS ini kemudian dijatuhi hukuman penjara selama 3-5,5 tahun. Namun, saat terjadi pertempuran dalam merebut benteng New Victoria, Letnan Kolonel Slamet Riyadi yang bertugas saat itu harus gugur di medan laga. Perang gerilya juga masih berlanjut di Pulau Seram sampai 1962. Somukil akhirnya tertangkap pada tanggal 12 Desember 1963 dan sesuai keputusan Mahkamah Militer Luar Biasa di Jakarta, ia dijatuhi hukuman mati pada tahun 1966. Selanjutnya, ada ancaman disintegrasi berkaitan dengan sistem pemerintahan. Yang pertama, ada pemberontakan PRRI dan Permesta. Latar belakang pemberontakan PRRI dan Permesta. Latar belakang ini yaitu pertentangan pemerintah pusat dan sejumlah daerah berpangkal pada persoalan alokasi dana pembangunan yang tidak merata dan tuntutan otonomi daerah. Situasi sudah memanas sejak terjadi pengurangan divisi pada brigade di Angkatan Darat yang menyisakan Resimen Infanteri 4 TTABB. Para perwira dan tokoh militer di daerah kecewa dan merasa terhina akan hal tersebut setelah berjuang mempertaruhkan jiwa raga untuk bela negara. Ketidakpuasan tersebut terjadi di sejumlah wilayah Sumatera dan Sulawesi, serta diperparah dengan tingkat kesejahteraan prajurit dan masyarakat yang sangat rendah kala itu. Hal ini menjadi pemicu kemunculan Dewan Perjuangan Daerah pada Desember 1956 hingga Februari 1957. PRRI dan Permesta lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Februari 1958. Di sisi lain, Permesta sudah terbentuk pada tanggal 2 Maret 1957 di Makassar, Sulawesi Selatan. Namun, pusat Permesta ada di Manado, Sulawesi Utara. Pembentukan Dewan Perjuangan. Puncak pemberontakan PRRI dan Permesta ditandai dengan persetujuan dari Letnan Kolonel Ahmad Hussein terkait berdirinya PRRI dan pembentukan kabinet dengan Syarifuddin Prawira Negara sebagai Perdana Menteri. Proklamasi berdirinya PRRI disambut meriah di Indonesia bagian timur. Sementara itu, Letnan Kolonel D.J. Somba, Komandan Daerah Militer Sulawesi Utara dan Tengah, memutus hubungan dengan pemerintah pusat dan mendukung PRRI. Dari ketidakpuasan tersebut terjadi pembentukan Dewan Perjuangan, yaitu 1. Dewan Banteng yang dipimpin Letkol Ahmad Hussein di wilayah Sumatera Barat. 2. Dewan Gajah yang dipimpin Kolonel Maludin Simbolon di wilayah Sumatera Utara. 3. Dewan Garuda yang dipimpin Letkol Barlian di wilayah Sumatera Selatan. Dan yang terakhir, yaitu keempat, ada Dewan Manguni yang dipimpin oleh Kolonel Ven Y. Sumual di Sulawesi. Adapun tujuan dari pembentukan dewan-dewan tersebut, yaitu meminta pembubaran kabinet Juanda, pembentukan pemerintahan sementara oleh Muhammad Hatta dan Sultan Hamengkubuwono ke-9, hingga pemilihan umum berikutnya dilaksanakan Soekarno kembali ke posisi konstitusionalnya. Terkait masalah otonomi daerah, PRRI menuntut pemerintah bertindak adil dan merata. Upaya penumpasan pemberontakan PRRI adalah pemerintah membentuk operasi gabungan dari Angkatan Darat, Laut,
dan Udara, serta Angkatan Perang RI atau APRI untuk menyelesaikan pemberontakan PRRI atau Permesta. Lalu operasi penyelesaian diantaranya yaitu Operasi Tegas yang dipimpin Letkol Kaharudin Nasution, lalu Operasi 17 Agustus yang dipimpin Kolonel Ahmad Yani, Operasi Sabta Marga yang dipimpin Jatikusumo, dan Operasi Sadar yang dipimpin oleh Letkol Ibnu Sutowo. Tentara APRI melakukan berbagai macam tindak kekerasan untuk menumpas gerakan PRRI. Ribuan orang ditangkap paksa akibat keterlibatan atau dicurigai sebagai simpatisan PRRI atau Permesta. Pemberontakan terakhir ancaman disintegrasi berkaitan dengan sistem pemerintahan, yaitu ada persoalan negara federal dan BFO. Persoalan ini dilatar belakangi yaitu dengan didasari oleh adanya pembentukan negeri federasi di Indonesia. Pejabat Gubernur Jenderal Hindia Belanda yaitu Van Mook berencana membentuk negara federasi di Indonesia yang mengharuskan dirinya mengubah ketatanegaraan di Indonesia. Namun rencananya untuk mengubah ketatanegaraan ini mengalami kendala karena di Indonesia telah berdiri Republik Indonesia. Van Mook kemudian mengawali rencana pembentukan negara federal melalui sebuah konferensi yang digunakan untuk menyebarluaskan federalisme di Indonesia. Tetapi rencana Van Mook kembali gagal karena hal tersebut bertentangan dengan keinginan Belanda yang juga ingin RI masuk dalam persemakmuran di bawah Belanda. Van Mook menggelar konferensi di Malino pada tanggal 15 Juli sampai 25 Juli 1946 dan menghasilkan keputusan bahwa peserta konferensi menyetujui pengubahan ketatanegaraan di Indonesia menjadi federasi. Setelah konferensi Malino, Van Mook juga mengadakan konferensi Pangkal Pinang dan Denpasar. Konferensi tersebut menjadi pemicu awal pembentukan negara federal di Indonesia, yaitu negara Indonesia Timur sebagai negara bagian yang pertama berdiri. Fungsi dibentuknya BFO oleh Van Mook yaitu untuk mengelola Republik Indonesia Serikat selama Revolusi Nasional Indonesia, yaitu selama 1945 sampai 1949. Komite ini bertanggung jawab untuk membentuk pemerintahan sementara pada tahun 1948 dan digunakan sebagai bentuk perwakilan negara-negara bagian yang sudah menjadi negara sendiri di atas binaan Belanda. Kronologinya yaitu para anggota BFO memulai sidang pertama mereka pada tanggal 7 Juli 1948 di Bandung. 15 Juli sampai 18 Juli 1948, BFO kembali melakukan konferensi selama 3 hari untuk membicarakan rancangan pemerintahan peralihan yang disebut Pemerintahan Federal Interim yaitu atau VIR. Perundingan tersebut membahas tentang ikut sertanya RI dalam susunan FIR. Jika RI tidak bersedia, maka FIR akan tetap dibentuk guna menyiapkan negara serikat yang terdiri dari orang-orang Indonesia saja. Begitu FIR terbentuk, akan kembali diadakan sebuah perundingan untuk mengupayakan RI menjadi bagian dari FIR. 27 Juli 1948, BFO mengumumkan resolusinya pada konferensi pers di Gedung Indonesia Serikat, Jakarta. Resolusi tersebut berisikan 6 dasar. Salah satunya yaitu berisi tentang konsep pemerintahan yang berbentuk federal dan beranggotakan sekurang-kurangnya 3 orang Indonesia. 21 Januari 1949, dilakukan pertemuan delegasi antara BFO, Mr. Jumhana, dan Dr. Atang, dengan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas rencana pembicaraan antara Wakil Republikan dan Belanda. Delegasi Republik Muhammad Rem mengatakan bahwa RI bersedia berunding dengan BFO jika diawasi oleh pihak Komisi PBB. 14 April 1949, pertemuan antara RI, Belanda, dan BFO diselenggarakan di Hotel Des Indes, Jakarta. Hasil dari pertemuan ini adalah Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya, Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri konferensi meja bundar, Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta, serta Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. 22 Juni 1949, kembali diadakan perundingan antara RI, BFO, dan Belanda. Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan, yaitu kedaulatan akan diserahkan kepada Indonesia secara utuh dan tanpa syarat seperti pada Perjanjian Renville 1948. Kemudian Belanda dan Indonesia akan mendirikan sebuah persekutuan atas dasar sukarela dan persamaan hak serta Hindia Belanda akan menyerahkan semua hak kekuasaan dan kewajiban kepada Indonesia.
Negara bagian yaitu negara Indonesia Timur, Jawa Timur, Sumatera Timur, Madura, Pasundan atau Jawa Barat, dan Sumatera Selatan. Kemudian negara otonom ada Banjar-Bangka Belitung, Jawa Tengah, Borneo Timur dan Grut Daja atau Daja Besar, Riau, Federasi Kalimantan Tenggara, Borneo Barat. Sekian dari kami, terima kasih, semoga bermanfaat. Aku sayang, kamu juga sayang, tapi sayang kita berjauh.